Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini kita akan beralih ke Timnas Indonesia. Ya, udah lama kita nggak bahas Timnas Indonesia. Di mana Ketua PSSI Pak Erick Thohir berencana untuk mengadakan pertandingan FIFA Matchday di bulan September menghadapi rival kita, rival serumpun kita yang sebenarnya dari dulu udah koar-koar sudah penasaran pengen ketemu timnas Indonesia versi sekarang gitu ya, yaitu timnas Malaysia. Ya, timnas Malaysia. Dimana timnas Malaysia sendiri memang di bulan Septembernya itu kosong ya, dan Indonesia pun kosong karena kalau timnas Indonesia gitu ya, timnas Indonesia lolos ke round 4 itu tandingnya Oktober sama November. Jadi FIFA Matchday di bulan September itu masih free, masih tidak ada jadwal. Dan sayang kalau nggak diisi, kan kita sekarang sedang mengejar 100 ranking FIFA ya. Jadi kita kan pasti mencari lawan yang sangat possible untuk dikalahkan, untuk menaikkan. Dan kalau bisa rankingnya jangan terlalu jauh dari Indonesia. Kalau bisa 120, 130, dan Malaysia adalah lawan yang tepat menurut gua. Karena Malaysia kan sekarang 130, Indonesia 120-an. Jadi tidak terlalu jauh. Jadi poin FIFA-nya juga bisa besar kalau menang. Dan gue yakin menang sih, nggak mungkin. Melawan Malaysia yang sekarang, apalagi dengan federasi yang sedang hancur gitu ya, liganya juga lagi hancur gitu ya. Kayaknya nggak mungkin kalau Indonesia nggak menang gitu ya. Selain timnas Malaysia, timnas Indonesia juga berencana akan beruji coba dengan salah satu negara lain, antara Lebanon atau Kuwait katanya. Lebanon atau Kuwait. Dan ini juga kedua tim yang tidak terlalu jauh ranking FIFA-nya gitu ya. Apalagi Kuwait. Kuwait kan lagi sama seperti Indonesia, lagi berkembang-berkembangnya. Mereka kan terakhir 140-an. Nah, sekarang udah 100 berapa? 130 kalau nggak salah ya. Karena Kuwait juga berhasil lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia ya kan, itu ranking FIFA-nya besar ya. Gitu. Jadi Kuwait juga menurut gua adalah lawan yang sangat tepat gitu ya. Sekali lagi gua rasa keputusan dari Pak Erick Thohir untuk mengundang tim-tim yang sedikit di bawah kita itu sangat wise ya, karena harus ada ranking FIFA yang dikejar dan mencari lawan yang possible untuk dikalahkan. Ya, mencari lawan yang possible itu dikalahkan. Dan Malaysia gimana? Gitu ya. Mau tidak bertanding dengan kami versi full team ya, versi diaspora? Siapa tahu kalian penasaran gitu ya. Kan Vietnam sudah merasakan ya pemain-pemain diaspora kita. Kemudian Thailand belum ya, Thailand belum, Malaysia juga belum. Malaysia ada kesempatan nih. Tapi gue juga berharap kalau bisa Indonesia tanding sama Thailand juga ya. Karena gue juga pengen tahu. Karena Thailand itu sekarang sudah regenerasi teman-teman. Dimana sekarang kaptennya adalah Chanatip Songkrasin. Ya, Chanatip itu kan kalau kayak bicara generasi Thailand ya, kan Chanatip itu adalah pemain muda. Chanatip itu kan sebenarnya sudah lama di Thailand, tapi dia tuh udah dari sangat muda di timnas Thailand. Jadi sekarang Chanatip yang ambil alih, bukan Teraton Bunmatan lagi, bukan Terasil Dangda lagi gitu ya. Kan angkatannya Teraton, angkatannya Terasil sama angkatannya Chanatip itu beda. Ya, itu beda. Chanatip itu masih 32 tahun masalah tahun ini ya. Jadi dia masih punya waktu 2 atau 3 tahun lagi di timnas Thailand. Gitu ya. Jadi Chanatip Songkrasin. Paling sisanya adalah Mikkelsen, Ekanit Panya gitu ya. Kemudian Supanat Muenta, Supachai Jaidet gitu ya. Supachai Jaidet. Jadi sekarang regenerasi itu sudah dilakukan oleh Thailand, dan Thailand is Thailand, teman-teman. Kita tidak boleh meremehkan Thailand karena grassroots mereka adalah nomor satu di ASEAN dan salah satu yang terbaik di Asia. Grassrootsnya mereka ya, grassrootsnya mereka gitu. Jadi kita tidak boleh meremehkan Thailand, tetap kita harus respect dengan timnas Thailand. Tapi kembali ke uji coba di mana Malaysia
kalau bicara timnas Malaysia kan sekarang sedang dalam banyak masalah lah sepak bolanya, ya. Dimana timnas mereka juga pemain-pemain pemain-pemain naturalisasinya juga nggak perform gitu ya. Kemudian pemain-pemain lokalnya juga lagi terkendala banyak masalah gitu ya, kayak Salah Halim dan segala macamnya gitu ya. Kemudian liga mereka juga lagi bermasalah. Ini makanya gue pernah mewanti-wanti ya, bahwa jangan sampai ada tim yang dominan di suatu liga. Jangan sampai ya, kayak juaranya tuh kalau bisa harus yang kompetitif. Ya, minimal liganya tuh kompetitif, bukan liga petani lah. Bukan liga petani. Jadi juaranya misalkan setiap 10 tahun atau 20 tahun tuh ada yang berbeda juaranya. Jadi jangan itu-itu aja. Kalau itu-itu aja, maka tim lain itu tidak akan punya brand. Tim lain itu keuangannya akan tidak sehat. Dan itu yang terjadi dengan sepak bola Malaysia, di mana semua pemain terbaik itu ingin ke JDT pada akhirnya, dan tim-tim lain akhirnya kesulitan keuangan. Kenapa? Karena tidak bisa berkompetisi dengan JDT. Ya apa yang mau dikejar gitu ya? Meskipun liga mereka itu ada di atas, tapi liga mereka itu tidak sehat, sama sekali tidak sehat. Terlalu timpang. Ya, terlalu timpang sehingga banyak sekali tim yang akhirnya kesulitan keuangan dan gagal membayar gaji pemainnya. Karena sponsor sulit masuk, kemudian keuangan juga sulit masuk gitu ya. Mau dapat uang dari mana? TV Rek aja kan kecil atau Malaysia. Gitu ya. Kan susah tuh kalau JDT doang yang main, kan kalau dijual keluar susah. Gitu ya. Jadi susah banget. Susah banget. Berbeda dengan liga-liga lain di ASEAN, kayak Thailand kan ganti-gantian, Vietnam ganti-gantian, Indonesia juga ganti-gantian gitu kan. Kan terjadi kompetisi di dalam sehingga banyak orang yang nonton ya kan. Kalau banyak orang yang nonton, sponsor banyak yang masuk. Ya kan, kalau sponsor banyak yang masuk, keuangan klub jadi sehat. Gitu ya, perputaran uang di klub menjadi sehat. Kan di Malaysia tidak sehat sama sekali. Di mana-mana JDT, bahkan menangnya aja nggak logis. 7-0, 9-1, 5-0. Ya, karena tim-tim lain berarti pakainya pemain amatir atau gimana gitu kan. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi sepak bola Malaysia ini sedang dalam krisis ya, dimana pemerintahnya bahkan sudah menstop naturalisasi. Ditambah pemerintahnya sangat menegur keras FAM, Federasi Malaysia, di mana masalah di liga itu harus diselesaikan. Supaya apa? Liganya nggak mati. Nah kalau liganya mati kan kasihan, nanti pemain-pemain Malaysia nggak punya tempat untuk berkembang. Gitu. Jadi itu teguran dari pemerintah Malaysia. Jadi itu yang terjadi dengan sepak bola Malaysia sekarang. Dan melawan Indonesia harusnya salah satu keputusan yang bisa diambil oleh timnas Malaysia. Karena apa? Ini bisa jadi sumber keuangan baru gitu ya untuk timnas Malaysia juga gitu kan. Karena pasti Indonesia dan Malaysia ini pasti bakal rame banget yang nonton. Rame sekali yang nonton pasti. Karena dua tim ini kan rival ya. Ditambah Malaysia kalau berhasil menahan imbang atau menang lawan Indonesia, kan poin FIFA-nya juga bisa naik drastis gitu ya, karena Indonesia ada di atas Malaysia sekarang secara ranking FIFA. Gitu ya, jadi itu yang terjadi dengan timnas Malaysia gitu ya, dimana mereka sedang dalam banyak masalah dan mudah-mudahan mereka mau ya. Mudah-mudahan mereka mau, dan gue sih prefer ya dibanding Lebanon mending Kuwait. Ya, karena kan Kuwait atau Lebanon. Tapi Kuwait itu sekarang lagi bagus. Nah, tes kekuatan tuh kalau lawan Kuwait. Kalau lawan Lebanon kayaknya udah gampang lah menangnya kalau lawan Lebanon gitu ya. Tapi kalau lawan Kuwait itu parameternya kita udah di level mana itu bisa kelihatan gitu. Ya. Itu dari rencana Pak Erick Thohir untuk mengundang timnas Malaysia ya di bulan September nanti. Jadi katanya akan digelar kayak grup gitu ya. Apa kayak mini turnamen gitu ya. Katanya mau mengundang Malaysia dan Lebanon. Tapi kita lihat ya bakal seperti apa nanti bulan September, karena belum ada yang pasti ya. Malaysia juga belum menanggapi so far. Jadi we'll see ya.